Twitter tuh tempatnya unik banget cuy. Kadang lu bisa debat sampai pala lu tuh mau pecah ngomongin soal urusan negara. Kadang ya lu bakal menemukan hal-hal receh gitu yang bisa lu temuin, kayak misalkan urusan pribadi ataupun urusan percintaan dan juga urusan rumah tangga yang harusnya tuh nggak usah digubris sama sekali gitu. Nah, ngomongin soal urusan rumah tangga, pertanggal 11 Maret 2026 ada satu postingan yang rame banget ngomongin soal permasalahan rumah tangga yang sampai pada akhirnya saking ramenya itu bisa lewat nggak cuma di Twitter doang tapi juga sampai di Threads dan juga di Facebook, karena respon dari orang-orang dalam postingan tersebut yang terkesan katanya standar ganda. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kayak ini, apa postingannya, apa masalahnya. Selamat datang di Ngopi, ngobrolan personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Mungkin lu udah tahu permasalahannya di judul dan juga di thumbnail video gue gitu ya. Ini datang dari postingan Yaping Fest, akun yang menyediakan lapak gitu ya, lu curhat secara anonimus tanpa identitas asli diumbar gitu ya, terus habis itu diposting di akun ini dan biar orang-orang tuh bisa ngerespon apapun permasalahan ataupun concern yang sedang lu hadapin. Nah, di tanggal 11 Maret 2026 ada laki-laki ya, umur 30 tahun yang udah nikah, nanya, 1 bulan lalu aku naik jabatan dengan gaji 45 juta sebulan. Ini termasuk gaji yang besar gitu, apalagi di Indonesia, gokil, congratulations man. Tapi ternyata istriku baru jujur, ternyata dia terjerat pinjol sebanyak 300 juta lebih. Banyak tuh. Aku nggak mau bantu sama sekali karena tidak tahu awalnya gimana. Salahkah aku? Apa pantas aku ajukan pisah? Nah, pertanyaan ini mengundang banyak banget respon dari orang-orang, terutama para perempuan. Sebagian besar ya dari respon tersebut banyak yang salty. Soalnya kan kalau misalnya ngomongin soal permasalahan keluarga ya, siapa yang nafkain pasti suami gitu ya. Tiba-tiba ada permasalahan kayak gini, kenapa nanyanya ke Twitter terus abis itu langsung minta pisah? Padahal kan bisa ditanya baik-baik dulu gitu ya. Sebenarnya itu nggak salah. Cuman orang kembali lagi mempermasalahkan tentang standar ganda. Kalau misalkan ini terjadi ya, yang utang itu laki-laki, justru perempuan malah langsung direkomendasikan untuk cabut, untuk pergi langsung cerai gitu. Tapi ketika laki-laki yang nanya kayak gini, ya justru malahan disuruh nge-keep, disuruh harus sama istrinya gitu, nanya dan bersama dan segala macem gitu ya. Pokoknya itu yang dipermasalahin. Padahal ya sendernya atau mas-mas ini bener-bener lagi bingung gitu loh. Cuma malah jadi bahan drama. Dan ini udah sampai ke Facebook dan juga di Threads. Di Facebook ini di-share sama salah satu akun namanya Gil Pahlevi di grup Sheet Meme Kebutuhan Iman dengan caption standar ganda gitu ya, dimana nge-screenshot salah satu responnya. Kayak misalnya dari akun Twitter ini, amit-amit ya Allah jauhkan aku dari lelaki macam ini. Gua tahu istri lu salah karena nggak ngehargain dan nggak jujur sama lu. But if you're already thinking about divorce, you're totally garbage, dude. Banyak hal yang nggak semua orang bisa ceritakan. Aku yakin dia juga nggak mau cerita ke lu karena tahu lu bakal ngerasa direpotin kali. Dan screenshotan ini nggak cuma di Facebook doang rame ya, tapi di Threads juga. Ini di-share sama salah satu akun namanya Aipedia ID yang lagi ramai di X. Ada kasus istri berhutang pinjol sampai 300 juta dan bisa banget ditebak pola komentar yang seperti biasa sangat konsisten di internet. Ego netizen wanita wak-wak, kalau yang berhutang laki-laki, run girl, red flag, jangan nikah sama cowok kayak gini. Tapi ketika yang berhutang perempuan, yang disalahkan laki-lakinya. Ya, di screenshot salah satu respon lagi, kapan hari pernah nemu tweet yang suami ngutang dan reply pada nyuruh istri untuk cari suami? Kok ini responnya beda ya? Astaga, tugas suami itu menafkahi dan melindungi, bertanggung jawab dan lain-lain, sedangkan istri nggak wajib dalam hal tersebut. Mungkin karena itu jadinya orang-orang pada bilang kayak komenan kakak tersebut. Terus abis itu, nah ini komenan yang sama gitu. Nah, pendapat lu Bang Rey gimana soal hal kayak gini? Kalau dari gue pribadi gitu ya, gue kasihan sama sendernya aja. Gue yakin dia nggak niat buat mancing perdebatan standar ganda gitu. Dan gue sendiri pun ya sebenarnya kalau misalnya ada respon-responnya, ini nggak yang terlalu penting-penting banget gitu ngebandingin satu dan lain hal. To wrong doesn't make it right, iya nggak sih? Gak usah lah lu nyenggol-nyenggol standar-standar apapun, kayak misalnya standar perempuan dan segala macam, karena gak ada anjir. Lu ngaitin sama woman empowerment dan segala macam, itu beda konteks. Standar itu kan gak cuman standar perempuan, tapi ada standar laki juga, ada standar TikTok juga, ada standar Twitter juga. Dan masih banyak lagi gitu loh. Ngikutin standar lu sama aja kayak motor miring anjir otak lu, sumpah. Nah, yang jelas kalau misalkan lu semua tanya ke gue ini gimana saran yang cocok buat masnya ya. Pertama, kita harusnya itu ngedoain dulu ya. Semoga masa itu bisa punya hati dan juga pikiran untuk bisa memilih yang tepat gitu. Bagaimana masalah ini tuh bisa diselesaikan. Yang kedua, kalau bisa tanya dulu ke istrinya kenapa bisa punya utang sampai 300 juta lebih. Apakah dalam utang tersebut itu ada kebutuhan dari mas yang di cover atau kagak. Ya, seenggaknya kan lu masih punya
perhitungan yang mateng lah, apakah masalah yang kayak gini bakalan langsung solusinya itu pisah atau kagak. Cuman 300 juta sendiri itu emang bukan uang yang sedikit anjir. Buat gue pribadi gitu ya, yang gajinya nggak sebanyak Masnya sampai 45 juta ini, kalau misalkan ibu negara udah ada utang 300 juta, gue harus mikir 2 kali tuh. Soalnya kan setahu gue prinsip kita sebelum menikah itu harus ngecek dulu bibit, bobot, dan juga bebetnya. Ya salah satunya bagaimana beban keuangan dari pasangan yang emang lu pengen jadikan partner sehidup semati itu. Ada utang atau kagak. Soalnya itu pun harusnya dipertimbangkan, apakah lu emang pengen nyelesain utangnya juga atau kagak gitu. Kalau misalkan kagak, ya udah bisa tuh nggak jadi nikah. Masanya kan kalau misalkan sembunyi-sembunyi kayak gini, yang susah siapa? Yang susah ya kita juga, ya nggak sih? Nah makanya menurut gua justify orang-orang yang bilang kalau misalkan emas ini harusnya tetap bersama dan segala macam, nggak bisa dibenarkan juga gitu, karena emasnya sendiri itu alami menurut gua ngerasa ditipu gitu sama pasangannya. Dan ironisnya adalah kalau misalnya lihat dari beberapa komentar-komentar orang di luar Twitter gitu, mereka lebih menitik beratkan komentar perempuan yang pengen kalau misalkan istrinya itu di-keep gitu. Soalnya masa iya gara-gara gitu doang ya, gara-gara utang 300 juta harus cerai gitu. Padahal ada juga pendapat-pendapat perempuan ya yang justru ngedukung laki-lakinya untuk ya udah kalau misalnya mau pisah nggak apa-apa gitu. Soalnya kan itu nggak salah lu juga sebagai laki-laki nih. Salah satunya dari komentarnya Kak Nina nih. Suami kejerat pinjol, run girls, ceraiin aja istri kejerat pinjol, please educate her, help her, dia tanggung jawab kamu. Kasus begini termasuk perselingkuhan finansial, wajar kalau suami istri berniat pisah. Iya, karena ya kalau misalnya dari beberapa kolom komentar banyak juga yang ngasih tahu gitu ya pengalaman-pengalaman nikahnya. Kalau misalkan kejadian ini tuh bukan kejadian yang jarang, tapi juga sering terjadi sama beberapa pasangan-pasangan di Indonesia. Dan mungkin salah satu alasan kenapa ya beberapa pasangan melakukan perceraian kayak gitu. Ya kita lihat beberapa komentar-komentar ya, selain 2 komentar tersebut ya, ada Ucia Siswi yang bilang iya benar dan selalu relevan sampai kapanpun. Kalau cowok boleh cerita itu hanya jebakan saja, selanjutnya akan dijadikan samsak. Gua rasa nih penting banget buat kita gitu ya untuk melihat dan juga untuk tidak mengeneralisir kalau misalkan opini jelek yang ada di kolom komentar ini itu merepresentasikan gender tertentu. Karena nggak bisa lu ngelakuin itu, ya nggak sih? Nisa bilang, kapan Hari pernah nemu tweet yang suami ngutang dan reply pada nyuruh si istri untuk cerai suaminya? Kalau ini responnya beda, ini udah kita baca ya. Terus habis itu ada yang ngebandingin juga ya tweet yang tadi kita udah baca sama ini. Aku perempuan der dan menurutku kamu pantas untuk mengajukan pisah. Kejujuran komunikasi adalah pondasi dalam berumah tangga. Ini betul, masuk akal. Pinjol biasanya dimulai dari limit kecil dengan bunga yang menggunung hingga akhirnya mencapai nominal ratusan juta, yang mana artinya continue. Aduh nggak bisa baca gua soalnya itu screenshot. Oh ini ada di bawahnya men. Artinya proses berpikir dan pembuatan keputusan untuk berbohong dan menutupi masalah terjadi secara berulang. Kesadaran untuk bersikap terbuka yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia dewasa yang secara sadar memilih untuk berumah tangga jadi dipertanyakan di sini. Ini bener banget. Jadi kalau misalkan lu ngerasa nggak perlu-perlu banget untuk berhutang, lebih baik jangan guys. Apalagi lu minta ke pinjol gitu ya. Sebisa mungkin ya kalau misalkan emang lu punya kerabat atau punya temen gitu ya sedikit nurunin ego buat minta tolong ke temen nggak apa-apa lah. Soalnya kan itu utangnya kalau misalnya emang ke temen seenggaknya bisa dipres biar nggak ada bunganya. Nah kalau pinjol sendiri itu ngeri banget coy. Maksudnya kalau misalnya lu endepin dan lu nggak bisa bayar, itu bunganya bakal lebih tinggi gitu. Jadi hati-hati aja ya buat lu semua gitu kalau misalnya ada masalah finansial. Lagi pula jika 300 juta itu adalah utang yang dia miliki akibat habit finansial yang buruk, yang memang sudah ada sejak sebelum menikah, maka itu adalah tanggung jawab dia untuk melunasinya. Karena terlepas dari jenis kelaminnya, setiap manusia berhak memilih pasangan untuk berumah tangga yang cerdas secara emosional dan finansial, agar tidak menghasilkan keturunan yang terpaksa ikut menderita akibat masalah ekonomi yang seharusnya bisa dicegah oleh pola pikir dewasa. Gue pribadi itu mempercayakan 100% nafkah gue kepada ibu negara. Dan gue ngerasa ya kalau misalnya ibu negara tuh mampu untuk mengelola itu semua gitu. Cuman gue masih ngerasa sedih aja, soalnya gue ngerasa kurang banget. Kalau misalkan kita ngeliat masa depan kan ada apa yang harus dibayar nanti, kebutuhan anak waktu sekolah ya, kebutuhan yang kalau misalkan kita lihat beberapa tahun ke depan mungkin bakal inflasi gitu ya. Well apapun itu, semoga kita semua yang udah berpasangan atau lu yang masih belum berpasangan bisa kuat secara finansial ke depannya, biar nanti kalau misalkan emang ada masalah apapun kita nggak yang sampai mikir harus berhutang. Amin ya. Intinya komunikasi sih yang paling penting kalau misalkan nikah ya. Gue ngomong kayak gini bukannya gue pengen menggurui, gue pun masih 2-3-4 tahun ya umur pernikahan gue. Mungkin masnya ini udah lebih lama lagi dari gue gitu ya. Cuma jelas
ya sedikit saran yang mungkin aja bisa menjernihkan pikiran gitu. Jangan sampai lu misah tapi lu belum tahu alasan yang sebenarnya kenapa pasangan lu itu berhutang. Jadi bisa mungkin lu tanya dulu ceritanya kayak gimana, ya nggak sih? Soalnya kan lu pasti ada momen jatuh cinta sama si pihak perempuannya juga, ya nggak sih? Ya kali lu asal misahin gitu. Cuman 300 juta emang uang yang banyak sih. Sekali lagi, user bilang, halo Der, penghasilanku UMR tapi istriku melakukan hal yang sama, hutang sampai 100 juta dan dilakukan di waktu yang berbeda. Ini 400 juta lagi malahan. Ya, ini UMR lagi sih mas-mas ya. Ketahuan minta maaf, ketahuan lagi, begitu terus. Pesanku untukmu jangan sampai terlambat, ceraikan sekarang juga. Ini saran dari laki-laki. Bismillah, izinkan aku menjawab dengan niat baik dalam diri saya. Kalau istri berhutang 300 juta, dirasa Anda masih bingung diceraikan atau tidak, alangkah baiknya istri suruh menggenapkan 500 juta biar hati untuk menceraikan dia lebih bulat tekadnya. Udah serius bacanya malah trolling aja, lucu banget. Ini tweet atau dealer motor baca reply kok banyak banget standarnya. Kalau kasus dibalik juga pasti kalian cewek-cewek suruh ceraiin suaminya, ini nggak perlu ya. Soalnya nggak sedikit juga ada perempuan yang justru mendukung mas-masnya yang nanya kayak gini. Look, semua cewek mau cowok kalau ada kasus gini bingung jelasinnya. Cowok yang punya utang pasti reply-nya cara-cara semua. Cewek yang punya utang reply-nya masa sih cerai, suami apaan lu? Thailand aja. Lazari bilang buat sender tolong baca reply yang di atas 1K likes ya. Itu orang waras, sisanya khusus yang nyalain kamu itu adalah cowok yang so jago, cewek yang mau enaknya doang. Poinnya itu kejujuran, tidak mandang gender, segera ceraikan sebelum kamu menderita seumur hidup. Pantas kak, gue contoh anak dari ibu yang suka pinjol. Bokap gue kasihan banget, bertahun-tahun dibohongin, lama-lama sampai anak-anaknya juga ditipu berkali-kali. Duitnya pada diambil, pisah aja karena nggak akan ada habisnya. Walaupun dia bilang bakal stop atau tobat. Ibu istrinya kayaknya sama-sama pada punya pinjol. Kan lu kalau bisa ngelihat komentar-komentar orang-orang yang emang likes-nya banyak, itu masih kelihatan waras anjir. Tapi sedihnya adalah kalau misalkan ini postingan nyampe ke media sosial lain gitu, justru yang ke highlight malahan komentar-komentar yang anomalis dan bodoh gitu. Terus masuk ke dalam propaganda anjay. Kalau misalkan Twitter itu ada medsos binatang, semua medsos itu ada binatang-binatangnya menurut gua. Ya nggak ada yang paling mulia. Lu ngomongin TikTok, Threads, ya Facebook semua pun ada. Kalau di Facebook gimana komentarnya Bang Ray? Nih ada Gema bilang setuju saya. Yang kedua bahwa itu adalah perselingkuhan finansial. Banyak yang nggak bisa diceritain. Ya kalau memang bisa ditanganin oleh dia sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau punya utang 300 juta sanggup bayar sendiri. Lagian seorang istri punya utang sampai 300 juta bekas apaan? Tangga baru saya ada yang kayak gitu. Istri tukang utang tambah pengetahuan suami. Bahkan pernah pinjam dulu 100 sama bapak saya dan kagak dibayar. Damn. Di Threads itu beda lagi komentarnya. Ada yang bilang logika cewek kalau lagi utang pinjol ceraiin mbak. Oke, jangan nomor perempuan soal benar. Ya kalau misalnya di treat lebih keras lagi gitu ya, ngebanding-bandingin perempuannya itu banyak banget di sini. Yang komentarnya normal, sisanya pada ngebanding-bandingin standar cewek. Facebook agak sedikit normal gitu, meskipun ini cuma satu grup doang. Sedangkan di Twitter nggak terlalu beda jauh sama Threads, cuma bedanya Twitter udah bisa ke filter. Kalau misalnya likes-nya banyak itu berarti saran itu bagus. Well, gimana tanggapan kalian semua? Gimana perasaan kalau misalkan ada pasangan lu sendiri yang tiba-tiba nggak ngomong sama lu, punya utang hampir 500 miliar gitu? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa itu aja mungkin pengen gua kasih tau ke lu semua. Semoga kita bisa berdiskusi sehat juga di kolom komentar. Gua undur diri, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Bye bye.